Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut renungan firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membawa renungan yang berjudul tentang hidup berpengharapan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga di tahun 2025 ini kita memiliki iman yang spirit semakin dekat dengan Tuhan, karena hanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja ada sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kembali renungan kita saat ini. Hidup berpengharapan. Tentunya berpengharapan berasal dari kata harap. Harap-harapan, berharap, dan lain-lain. Kali ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama tentang apa perbedaan ya antara harapan dan berpengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan dapat diartikan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan, ya. Jadi harapan adalah keinginan untuk sesuatu ya terjadi. Sedangkan berpengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai harapan. Dengan demikian berpengharapan adalah adanya sikap seseorang untuk berusaha meraih harapan tersebut. Dalam kehidupan setiap ya, dalam kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi, pasti ya memiliki suatu harapan. Apalagi terlebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah pasti kita juga memiliki harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu tiba-tiba chat saya untuk curhat tentang masalah yang sedang dia alami. Ibu ini berkata kepada saya, kenapa ketika saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah datang bertubi-tubi di luar nalar saya. Sampai-sampai tidak bisa tidur, mah kambuh, dan terkadang hanya bisa menangis, ya, karena perkara masalah yang begitu berat dialami ibu tersebut. Tetapi di balik semua masalah yang dialami, ibu ini berharap ya bisa melewati badai kehidupannya bersama Tuhan. Ketika saya menyampaikan renungan ini, saya semakin dikuatkan oleh Roh Kudus bahwa skenario hidup kita sejak kita dibentuk dalam kandungan ibu sampai pada kematian, sesungguhnya kita orang percaya sudah ditentukan untuk mempunyai harapan. Ya, sebagai orang percaya kita harus tahu ya, bukan hanya dalam kehidupan ketika kita hidup di dunia ini
kita punya harapan. Tetapi ketika kita mati atau kita sudah dipanggil Tuhan kelak nanti, kita juga punya pengharapan. Buktinya dalam Tesalonika. Kasus 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jikalau dalam kematian pun Tuhan memberikan satu pengharapan kepada kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, apalagi terlebih-lebih kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, sekumpulan orang percaya di dalam kesesakan, di dalam penderitaan kita, ketika kita memikul salib, ya, masalah yang kita alami, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah sumber pengharapan untuk memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, ayat firman Tuhan ini dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13 ini menegaskan kita, mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita hidup berpengharapan, kita harus tahu yang pertama, pastikan iman kita hidup berpengharapan kepada siapa dan Tuhan yang mana. Kenapa saya katakan demikian ya? Tentu jawabannya kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan yang mana? Saya katakan demikian karena di zaman sekarang ya, masih ada begitu banyak orang-orang percaya hidup menduakan Tuhan. Ketika sakit, ya, tidak puas dengan namanya jawaban Tuhan, tidak puas dengan namanya jamahan Tuhan, penyembuhan Tuhan, pergilah ke dukun. Jadi pergi ke dukun, hal ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Pergi ke dukun artinya kita adalah sedang menduakan Tuhan. Kita tidak percaya dengan namanya kuasa Tuhan. Dan hal ini masih terjadi di zaman orang-orang percaya. Ya, meskipun sudah Kristen, sudah dibaptis, tetapi berlaku masih tetap ya seperti sebelum mengenal Yesus Kristus, yaitu menduakan Tuhan dengan pergi ke dukun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah memastikan iman kita untuk hidup berpengharapan kepada Tuhan, kita Yesus Kristus, maka hidup berpengharapan. Kita harus mencontohi apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Ya. Yang mengatakan, yang menegaskan bahwa untuk tidak mencari kesenangan diri kita sendiri, melainkan mencari kesenangan bersama. Sebagai contoh, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, maka jangan lupa kita memberkati orang lain, supaya berkat Tuhan selalu mengalir atas kehidupan kita, dan orang percaya yang pernah kita berkati juga merasakan berkat Tuhan. Berkat tidak selalu serta-merta berbicara tentang materi ataupun makanan. Tetapi berkat Tuhan juga berbicara tentang bagaimana kita ikut menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dengan demikian,
Kita boleh ah, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dengan memberi motivasi siraman rohani, berdoa, dan lain-lain. Sampai orang yang lemah atau dalam keadaan banyak masalah, ya, ketika kita hadir serta menanggung kelemahannya, hadir dalam permasalahannya, ia merasa tidak sendirian, merasa ada sedikit kekuatan dan kelegaan. Inilah yang dikatakan Paulus. Ketika kita hidup berpengharapan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita sudah melakukan yang pertama dan yang kedua, barulah hidup kita berpengharapan, ya, membuahkan hasil bahwa berita Injil disiarkan dan semakin banyak jiwa-jiwa memuliakan nama Allah. Dengan demikian, marilah kita orang percaya, marilah kita hidup berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jangan menduakan Dia dan hiduplah berpengharapan seperti yang diajarkan, supaya hidup berpengharapan kita sebagai orang percaya dapat membuahkan hasil. Amin. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi suatu pembelajaran baru dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih telah diingatkan kembali tentang renungan firman-Mu pada saat ini, di mana kami diingatkan kembali untuk hidup berpengharapan. Ajarlah kami Tuhan, ketika kami dalam kesesakan, ketika kami dalam penderitaan, ketika kami dalam dianiaya, dicaci maki. Ajarlah kami untuk selalu menjadi ah, melihat contoh teladan yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami dalam penderitaan kami memikul salib, kami selalu tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Karena kami telah diajarkan bahwa Engkau adalah sumber pengharapan kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah renungan firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dan fondasi bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.